Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang pemetaan sosial. Tetapi pemetaan sosial kali ini konteksnya itu untuk program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan. Mungkin langsung saja kita mulai materi berikutnya. Oh ya, jadi pemetaan sosial yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memenuhi ataupun mengikuti sistem penilaian proper yang dilakukan oleh Kementerian KLHK. Maka di sini saya sebutkan materi kali ini berpedoman pada Peraturan Menteri KLHK nomor 1 tahun 2021. Nah, pertama-tama kita perlu tahu dulu mengapa perusahaan itu perlu melakukan social mapping gitu ya, perlu melakukan pemetaan sosial. Sebenarnya ada beberapa alasan, kan, tetapi bisa kita sederhanakan menjadi dua alasan sih. Yang pertama itu tentu social mapping itu menjadi bagian dari perencanaan, dan kemudian bahwa social mapping ini juga turut membantu perusahaan untuk kemudian merumuskan Renstra, rencana strategis, atau kemudian Renja. Jadi ibarat kata itu ketiga dokumen ini, Renstra, Renja, kemudian juga hasil sosmap itu menjadi satu bundle lah, suatu keutuhan dalam proses perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan CSR di perusahaan. Akan tetapi alasan kedua mengapa sosmap ini perlu dilakukan karena sebagaimana tertuang di dalam peraturan Kementerian KLHK nomor 1 tahun 2001 ya, ini perbaru ini, itu kalau tidak salah itu bagi perusahaan yang memiliki melakukan pemetaan sosial gitu mendapatkan poin sekitar 0,5. Nah, apabila kemudian hasil social mapping ataupun dokumen social mapping ini diupdate secara berkala, maka poinnya akan sedikit lebih tinggi lah daripada ini. Nah, jadi ada dua alasan mengapa social mapping ini perlu dilakukan. Yang pertama karena itu bagian dari bagian dari planning perusahaan, dan yang kedua itu bagian dari obligation atau kewajiban lah, mandatory. Nah, kita masuk sebenarnya apa yang dibahas atau kemudian isi-isi dari dokumen social mapping itu. Kita pertama-tama perlu saya sampaikan supaya kita punya logical framework yang sama, bahwa social mapping itu berangkat dari yang namanya sustainability livelihoods framework gitu ya. Dan di dalam Sustainable Livelihood Framework ini atau kemudian mungkin sebagian dari Bapak Ibu lebih familiar dengan SLA, Sustainable Livelihood Assessment, atau kemudian Sustainable Livelihood macam itulah assessment. Itu berangkat dari bahwa di dalam masyarakat ada setidaknya 5 aspek atau 5 potensi lah. 5 potensi. Yang pertama itu potensi sosial, kemudian ada potensi fisik, infrastruktur, kemudian ada potensi finansial, keuangan, kemudian ada potensi sumber daya alam, natural, kemudian ada potensi sumber daya manusia, human. Nah, berbagai potensi ini tadi yang ditulis dalam Pentagon ini nanti diharapkan berujung kepada mungkin salah satunya peningkatan pendapatan, atau kemudian seperti yang Bapak Ibu lihat bisa lihat di slide, kemudian ada peningkatan kesejahteraan, atau kemudian mengurangi kerentanan, atau kemudian meminimalisir penggunaan sumber daya alam atau mempergunakan sumber daya alam dengan bertanggung jawab gitu, atau kemudian pemberdayaan dan juga social inclusion. Nah, di dalam social mapping itu nanti Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan salah satunya yaitu hasil dari pemetaan aktor
kemudian stakeholders mapping. Dibagi lagi dalam beberapa subbab kecil mungkin ya bahasanya, atau chapter, yaitu pertama harus ada peta jaringan hubungan antar aktor. Kemudian harus ada deskripsi posisi sosial, peranan sosial, ini kekuatan, kemudian juga kepentingan dari aktor. Kemudian ada analisis derajat kepentingan dan kekuatan aktor gitu, dalam bentuk kuadran ya. Kemudian ada identifikasi forum di masyarakat. Nah, pertama kita bahas dulu apa yang disajikan dari peta jaringan hubungan antar aktor. Yang pertama yang jelas adalah bahwa Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan atau kemudian akan membuat yang namanya mungkin semacam map gitu ya, map di mana di dalam map ini harus memuat tiga sektor atau kemudian tiga jenis stakeholder. Yang pertama itu harus ada state, kemudian ada dari sektor perusahaan itu sendiri, private, kemudian dari society. Nah, bahwa di dalam peta jaringan hubungan antar aktor ini nanti akan ada yang namanya sifat pertama negatif, hubungan negatif, atau kemudian positif, atau kemudian hubungan negatif dan positif gitu ya. Dan itu sifatnya bisa satu arah, bisa dua arah gitu loh. Kita contohkan misalnya dalam hal ini pemerintah ya. Pemerintah dalam hal ini bisa saja pemerintah desa. Bahwa kemudian pemerintah desa ini punya pandangan lah, atau kemudian karena mungkin perusahaan yang tempat Bapak Ibu bekerja atau kemudian perusahaan di sekitar tidak bisa diajak kompromi, misalnya kita kasih perusahaan X gitu ya. Nah, maka oleh karena demikian ketika kita melakukan stakeholder mapping, biasanya temuan di lapangan adalah pemerintah desa ini punya hubungan negatif lah dengan perusahaan. Karena apa? Dengan berbagai alasan tadi. Mungkin karena perusahaan tidak bisa diajak kompromi, atau karena mungkin perusahaan tidak mengontrol limbahnya begitu. Tetapi dalam waktu bersamaan bisa jadi masyarakat misalnya RT 1 atau kemudian RT 2 atau kemudian spesifik nama Pak Jainab gitu ya. Aktor-aktor ini punya hubungan yang positif. Punya hubungan yang positif dengan perusahaan. Karena apa? Karena itu tadi beda persepsi dan juga beda kepentingan serta kekuatan. Nah, kemudian bisa jadi si Pak Jainab ini punya hubungan yang tidak baik dengan pemerintahan desa. Karena apa? Karena ternyata Pak Jainab ini termasuk orang yang vokal mungkin di desanya, tetapi tidak masuk dalam sistem di desa ya, sistem di pemerintahan desa. Sehingga ya mungkin dia merasa tidak diperhatikan, tidak punya akses terhadap sumber-sumber kesejahteraan lah, mungkin bantuan modal atau kemudian hal-hal lainnya. Nah, ini di dalam peta jaringan hubungan antar aktor, maka Bapak Ibu sekalian akan melihat hubungan yang sangat kompleks gitulah, sangat kompleks, sangat rumit, di mana ada hubungan negatif, ada hubungan positif dari masing-masing aktor. Tiga tadi ya, state, kemudian ada private, kemudian ada society. Bahwa kemudian untuk memudahkan membaca, karena kan kalau di tampilan awal ini dia tuh hanya bersifat gambar saja ya. Nah, kemudian untuk memudahkannya Bapak Ibu sekalian dapat diberikan atau kemudian membuat semacam tabel yang sederhana yang berisi berbagai macam hal yang disebutkan tadi. Misalkan di sini nanti aktor bisa ya, aktor itu meliputi individu, termasuk individu, kelompok, dan kelompok, serta harus mencakup state, private, society gitu. Kalau bisa untuk mendapatkan nilai maksimal dalam perhitungan proper. Nah, kemudian di sini
deskripsi lah, deskripsi hubungan, deskripsi. Kemudian di sini hubungannya apa? Nah, misalkan aktor-aktornya tadi kan sudah kita awali dengan pemerintah desa. Pemerintah desa ke perusahaan. Kita ceritakan panjang lebar nanti alasan-alasan mengapa jaringan atau kemudian hubungan antara pemerintah desa dengan perusahaan itu negatif, di-explain, dijelaskan secara detail. Kemudian di sini tuliskan negatif. Hal yang sama juga apabila ternyata hubungan antara pemerintah dengan perusahaan itu positif negatif, kemudian dijelaskan di sini. Baru di dalam kolom hubungannya dituliskan positif negatifnya. Nah, itu untuk bagian yang peta jaringan hubungan antar aktor. Kemudian yang kedua itu kan ada berbicara soal bahwa kita harus memiliki deskripsi posisi sosial, peranan sosial, kekuatan sekali lagi, dan juga kepentingan dari aktor-aktor yang disebutkan tadi, yang dipetakan tadi. Maka kemudian akan ditampilkan dalam bentuk tabel, biasanya dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, pada tabel ini bisa nomor mungkin, kemudian aktor, kemudian ada mulai dari kepentingan, kemudian masuk ke kekuatan, kemudian posisi sosial, kemudian peran sosial. Nah, gitu. Nah, dalam sini bisa dideskripsikan lebih detail lagi. Misalnya aktor tadi kepala desa, salah satu contohnya. Bahwa ya dia punya secara posisi sosial kan dia punya sebagai kepala pemerintahan lah. Kepala pemerintahan. Kemudian secara peran sosialnya seharusnya yaitu melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, kemudian atau mengatur jalannya pemerintahan gitu. Kemudian dipetakan juga kepentingannya dalam masyarakat itu, apakah dia hanya posisinya hanya sebagai kepala desa atau kemudian dia punya jabatan-jabatan lain yang kemudian bisa mendukung kekuatannya gitu, kekuatan dia di dalam masyarakat gitu. Jadi dalam tabel ataupun kolom deskripsi posisi sosial ini kita bisa tahu lebih detail bagaimana kekuatan, kemudian juga kepentingan, posisi sosial, serta peran sosial dari masing-masing aktor yang sudah kita tulis dalam peta jaringan hubungan antar aktor tadi. Nah, kemudian kita masuk yang selanjutnya, yaitu analisis derajat kepentingan dan kekuatan aktor. Pada umumnya kita itu akan menyajikan dalam bentuk kuadran ya, dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, di bagian sini ada sumbu X sama sumbu Y lah ini. Di sini biasanya power, kita tulis itu power atau kekuatan dari. Kemudian di sini ya kepentingan lah, interest gitu. Nah, di sini pada kolom yang pertama ini sudah jelas bahwa berbagai aktor yang memiliki power, tidak punya kepentingan ditulis pada bagian ini, pada kolom sini. Kemudian kalau yang kolom kedua di sini, aktor-aktor dia yang sebenarnya punya kepentingan atau punya interest gitu lah, punya interest yang sangat tinggi untuk melakukan atau memberdayakan masyarakat. Akan tetapi secara power dia itu lemah gitu loh. Mungkin tidak punya jabatan atau mungkin tidak diakui oleh pemerintah desa seperti itu. Nah, pada kolom yang berikutnya, kolom ketiga di sini di atas, itu biasanya aktor-aktor yang dia punya power tinggi, punya kekuatan tinggi, akan tetapi ya interest atau kepentingan atau kemudian semangatnya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu rendah gitu, lemah. Nah, ini pada kolom yang keempat ini termasuk aktor-aktor yang dia punya power dan juga punya interest yang tinggi untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. Jadi
dia punya semangat, kemudian juga dia punya akses dan sumber daya untuk merealisasikan interestnya tadi. Bahwa yang perlu menjadi catatan adalah di dalam kuadran ini nanti perlu dituliskan juga berbagai macam aktor, mulai dari kelompok tadi serta individu. Dan sebisa mungkin nanti mencakup state dari pemerintahan atau kemudian dari perusahaan, private sector gitu ya, kemudian dari masyarakat itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke identifikasi forum di masyarakat. Kalau identifikasi forum di masyarakat ini sangat sederhana, jadi proper atau kemudian dokumen pemetaan sosial itu cukup diisi atau jelaskan tentang pertama itu nomor, kemudian juga nama forum, selanjutnya aktivitasnya apa, selanjutnya itu anggotanya siapa saja, selanjutnya jadwal pertemuan kalau bisa, dan lokasi. Yang jadi pertanyaan mungkin gini, mengapa dalam pemetaan sosial perlu dilakukan atau dipetakan identifikasi forum-forum ataupun mekanisme forum yang ada di masyarakat? Gunanya apa gitu loh? Gunanya apa? Terus tujuannya itu apa gitu loh? Nah, bahwa dalam hal ini nanti di kemudian hari akan memudahkan perusahaan, lebih khususnya memudahkan para CSR staff atau kemudian CDO apabila mereka ingin terjun ke masyarakat, apabila mereka ingin mungkin melakukan sosialisasi program, atau apabila mereka mungkin ingin menggait kelompok atau kemudian melakukan pendekatan-pendekatan di masyarakat gitu. Karena apa? Karena kan sekali lagi bahwa basis pelaksanaan program CSR itu biasanya kan basisnya kelompok, tidak bisa individu. Nah, lewat hasil pemetaan identifikasi forum di masyarakat ini akan memudahkan ke depannya bagi CSR staff dan juga perusahaan. Bisa kita lihat nanti salah satu contohnya Posyandu, nama forumnya Posyandu. Aktivitasnya apa ya? Berbagai macam tadi, berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Anggotanya mungkin ya ibu hamil atau kemudian balita. Jadwalnya apa? 1 kali sebulan gitu. 1 kali per bulan. Kalau bisa kita tahulah tanggal apa gitu. Tanggalnya mungkin tanggal 24 setiap akhir bulan. Lokasinya di mana? Rumah Pak RT atau rumah Pak Dukuh gitu. Nah, jadi kedepannya ketika misalnya perusahaan ingin melakukan kegiatan-kegiatan atau kemudian program-program yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat, misalnya peningkatan gizi bagi ibu dan anak, atau kemudian pemberian bantuan obat bagi lansia gitu, bisa langsung menyasar ke sini, ke Posyandu. Jadi sudah tahu lah, jadi CSR staff akan dimudahkan bahwa di dalam dokumen pemetaan sosial ini bisa diketahui berbagai macam forum-forum yang ada di masyarakat tersebut. Biasanya basisnya itu desa ya, desa. Gitu. Nah, selanjutnya masuk ke bagian yang SLA atau Sustainability Livelihood Assessment atau approach lah itu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwa ada 5 hal yang akan dibahas ataupun dideskripsikan dalam SLA. Pertama tadi ada yang human capital, ada SDA, kemudian ada SDM, human capital, sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam tadi, resource, kemudian ada fisikal ataupun infrastruktur, kemudian ada sumber daya keuangan atau financial, kemudian ada sumber daya sosial, termasuk mungkin ya berbagai macam kebudayaan tadi. Nah, di dalam dokumen pemetaan sosial nanti akan kelihatan dari 5 jenis potensi ini, mana potensi yang paling dominan atau kemudian paling besar yang ada di desa tersebut. Biasanya nanti tampilannya akan berbentuk seperti ini.
Nah, seperti ini. Mungkin bisa jadi salah satu seperti ini ya. Jadi kalau dari sini kan, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa ternyata potensi yang paling besar di desa A gitu ternyata adalah sumber daya alam dan juga sumber daya manusia gitu. Bahwa kemudian soal sumber daya keuangan atau finansial itu sangat lemah, dan juga sumber daya sosialnya juga cukup lemah gitu. Nah, ini salah satu contoh lah gitu. Akan tetapi dalam prosesnya nanti bahwa perlu dituliskan, dideskripsikan lebih detail apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang potensial tadi. Misalnya ketersediaan lahan yang masih luas gitu, atau kemudian ada spot-spot atau lokasi-lokasi di mana bisa dijadikan potensi wisata gitu. Kemudian dari segi sumber daya manusia, misalnya banyak anak muda, atau kemudian karang tarunanya sudah solid gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana deskripsi atau kemudian tampilan dari hasil pemetaan sosial berkaitan dengan potensi penghidupan keberlanjutan. Nah, kemudian kita masuk ke yang berikutnya, bahwa dalam dokumen pemetaan sosial juga ada yang namanya jenis-jenis kerentanan. Jenis-jenis kerentanan. Yang harus diperhatikan adalah bahwa jenis-jenis kerentanan ini dia harus mencakup kerentanan individu dan juga kerentanan kelompok, serta by name dan by address. Nanti bagaimana tampilannya? Dia dalam bentuk tabel seperti ini. Nomor, kemudian di sini individu atau kelompok, kemudian di sini deskripsi kerentanan ya, deskripsi kerentanan, dan terakhir di sini alamat gitu. Nah, dalam tabel ini nanti dijelaskan lebih detail lagi. Misalnya Painem gitu, Ibu Painem, dijelaskan deskripsi kerentanannya bahwa dia kemudian janda, kemudian mungkin rumahnya sudah reot, atau kemudian tidak lagi bekerja sehingga tidak punya pendapatan tetap gitu. Kemudian disebutkan alamatnya di mana, misalnya di RT 1 atau kemudian di dusun mana gitu. Dusun A atau kemudian dusun B gitu ya. Nah, dari sini harapannya adalah ketika nanti perusahaan ingin merancang atau kemudian merencanakan suatu program pemberdayaan masyarakat berbasis dari kerentanan, misalnya dari salah satu contoh kerentanan kan tidak punya pekerjaan tadi, perusahaan sudah tahulah siapa saja individu-individu ataupun kelompok-kelompok yang potensial untuk dikembangkan dulu, sehingga akan memudahkan proses implementasi dari program CSR. Nah, kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu deskripsi masalah sosial. Masalah sosial terbagi menjadi dua, masalah individu, kemudian masalah struktural. Masalah individu adalah masalah yang cuma dirasakan oleh segelintir orang, atau masalah yang kemudian hanya dirasakan oleh satu orang gitu paling tidak. Sedangkan masalah struktural itu masalah yang dirasakan oleh banyak orang, yang mungkin hampir seluruh masyarakat desa, atau mungkin hampir seluruh masyarakat di suatu dusun, atau kemudian di suatu RT seperti itu. Dan juga di dalam ini akan dijelaskan masalah sosial saat ini dan juga masalah sosial di masa yang akan datang. Jadi tampilannya akan pada yang kedua ini akan berbentuk semacam tabel juga. Nah, di sini disebutkan masalah sosial saat ini. Kemudian ini masalah sosial potensial gitu. Dan yang harus diketahui bersama bahwa deskripsi atau kemudian isi dari tabel ini adalah murni persepsi dari masyarakat, murni gambaran yang dirasakan oleh masyarakat dulu.
Jadi tidak berangkat dari analisis subjektif si peneliti atau kemudian orang perusahaan. Tapi kalau di dalam dokumen pemerintahan sosial maka akan diketahui bahwa berbagai masalah-masalah sosial yang ada saat ini ataupun potensial itu yang benar-benar sudah dirasakan oleh masyarakat atau kemudian yang dirasakan oleh masyarakat akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Nah, terakhir kita masuk ke bagian rekomendasi program. Jadi di dalam sebuah laporan social mapping itu harus ada yang namanya rekomendasi program. Rekomendasi programnya bisa berangkat dari berbagai macam hal. Misalnya berangkat dari tadi analisis kerentanan, atau kemudian berangkat dari analisis masalah sosial. Berangkat dari masalah sosial dan kerentanan dulu ya. Atau kemudian bisa berangkat dari potensi yang ada dulu. Potensi SLA yang ada 5 tadi. Sumber daya manusia, sumber daya alam, fisik, keuangan, dan juga sosial tadi. Atau kemudian berangkat dari aktor, dari stakeholder ya. Stakeholder. Nah itu tinggal bagaimana kita sebagai peneliti lah yang nanti akan menyajikan atau kemudian merekomendasikan program-program yang sekiranya potensial untuk diimplementasikan di masyarakat seperti itu. Nah, akan tetapi berhubung pemetaan sosial dalam hal ini konteksnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dokumen proper, maka yang harus ditekankan, dipikirkan adalah adanya rekomendasi program dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Karena apa? Karena ini mencapai nilai tertinggi lah. Nilai tertinggi. Jadi apa itu program pemberdayaan masyarakat nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Akan tetapi ya itu tadi bahwa rekomendasi program bisa berbagai macam bentuknya, bisa charity, bisa infrastruktur, bisa capacity building di masyarakat. Akan tetapi nilai tertinggi itu hanya dicapai oleh program empowerment. Nah mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga penjelasan tadi cukup memberikan sedikit pandangan tentang pemetaan sosial dalam konteks CSR di perusahaan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.